ada juga beberapa hal yang sebenarnya nggak semua orang tahu, tapi ternyata ada loh di dunia ini. Iya, yang tadi kita udah bahas di awal juga mungkin ya, karena gue personally juga baru tahu ya kayak, wow semakin menjamur nih ya perempuan-perempuan di profesi-profesi yang biasanya dianggap lingkungannya itu dominan maskulin dan dominasinya tuh laki-laki gitu. Betul. Atau ada juga seorang perempuan yang kemudian berani mendobrak gitu ya. Dia mimpinya nggak cuman di daerah asalnya, tapi dia berani bermimpi yang jauh sampai dengan akhirnya tinggal di luar negeri sendirian, jauh dari orang tua, tapi sengaja untuk mengangkat karirnya sendiri. Betul ya, untuk mewujudkan keinginannya ya, free will-nya tuh diwujudkan. Artinya kan nggak takut ya untuk menjadi dirinya sendiri dan mewujudkan mimpi-mimpinya. Benar. Nah hari ini kita sengaja membawa inspirasi para Kartini Indonesia. Penerus dari Kartini yang pada zamannya itu sangat menginspirasi. Dan kali ini kita akan berikan inspirasi lainnya bersama 3 perempuan Indonesia yang punya karir yang sangat luar biasa. Kita langsung kenalkan aja Detikers ya, sudah hadir bersama kami ya. Nggak 1, nggak 2, tapi 3 orang Kartini-Kartini keren ini ya. Kita akan perkenalkan dari yang pertama, seorang balerina bernama Lindya Wijaya. Selamat pagi. Hai, boleh deketin sedikit mic-nya, mohon maaf, Silakan, mohon boleh. izin. Yes. Nah, Jadi mungkin kalau Detikers semuanya sebenarnya kita sudah pernah bertemu dengan Kak Lindya ini ya. Di tahun ini juga masih ya. Tapi waktu itu memang beliau masih ada di UK. Nah kebetulan banget, pas banget di hari Kartini ini beliau kembali ke Indonesia. Langsung kita ajak ke sini ya kan. untung lagi pas di sini karena kalau nggak kita harus pulangin tiket pulangnya mahal ya. Indi, jangan dibocorin dong. Alhamdulillah Lebih kepada emang kita juga programnya nggak mampu kalau nerbang India ke Indonesia. Ini karena kebetulan aja. Iya, langsung nih kita datengin ya ke studio. Iya, ini adalah perempuan yang tadi aku bilang bahwa ternyata ada loh perempuan Indonesia yang berani untuk mengembangkan karirnya setinggi-tingginya gitu ya. Dan bahkan kemudian ya seperti yang pernah diceritakan juga, sendirian dirimu ya tinggal di luar negeri ya. Iya, betul. Agak nekat tuh ya. Iya. Udah berapa lama berarti Kak? Tinggal sendiri udah dari umur 16 tahun. Gila ya. Ya. Gue masih dikatain ibuku sih, bener-bener ya, bener. sampai 20-an awal bahkan. Sama. Iya kan, ya? Gue juga mungkin masih tidur sama nyokap gue ya di momen itu ya 16 tahun ya. Bukan cuma dimasakin aja ya, tapi sekamar juga ya. Benar. Dan gak cuma sendiri, Kak Lindya tadi kan ada 2 lagi yang belum dikenalin ya. Betul. Berikutnya nih yang hadir di tengah-tengah, barusan udah ke-shot juga kan sama kamera. Ada seorang kapten ya, kapten dalam sebuah penerbangan. Gila kalau kapten tuh kan pasti jam terbang udah tinggi ya, barnya udah 4. This is Captain speaking kan? Iya betul ya. Dan kalau yang ini Captain speakingnya suaranya ya adem ya, suara perempuan gitu. Beliau adalah seorang pilot. Ada Kapten Monica Anggraini. Hai Cap Monique. Halo. Gimana kabarnya Cap Monique? Baik, Mbak Indi, Mas Aryo. Gitu. Ketika pertama kali bertemu aku berpikir tadi kayak, dia gak mungkin seorang pilot ya. Aku pikir dia model karena tampilannya pagi hari ini prima banget. Aku sampai nanya, maaf Kapten ini setiap hari emang kayak begini apa gimana? Dia bilang, enggak kok ini hanya untuk event-event tertentu. Karena tuh kalau lagi terbang biasa aja ya Cap ya? Iya, biasa aja. Santuy aja ya. I see, oke. Cap Monique, ya? Cap Monique nanti akan cerita tentang gimana pengalamannya. Karena kan aku kira tuh masih yang kayak FO gitu ya. Ternyata udah Captain berarti jam terbang dari lu udah tinggi gitu. Tadi aku ngobrol di belakang. Katanya untuk yang profesi Kapten gitu ya. Itu levelnya hanya 1% di dunia ya. Kurang lebih. Sekitarnya segituan ya. Untuk Kapten perempuan ya berarti ya. Gokil. Gokil kan, dan beliau salah satunya. Iya, dan Indonesia ada ya tentunya. Ada makanya. Ntar kita ngobrol lebih banyak ya, karena juga beliau ternyata sudah mengeluarkan 2 buku. Keren Jadi kita banget. bisa baca juga kalau misalnya pengen tahu seperti apa. Dan bahkan sudah dibikin filmnya juga. Film pendeknya. Nice Oke, banget ya. nanti kita cari tahu ya berarti ya. Dan satu orang lagi nih, ini juga gak kalah Ini. keren. Aduh luar biasa Hormat banget bro. Hormat gerak ya. Beliau adalah seorang pengemudi dari Transjakarta yang hari ini ingat lagi gratis ya. Bener. Nah, dimanfaatkan ya. Beliau adalah Ibu Emi Suhartati. Ibu Emi. Ya, selamat pagi. Yang juga tidak kalah mengejutkannya adalah karena aku pikir tadi awalnya kayak itu kan susah banget ya Bu Emi yang ngelewatin jalanannya Transjakarta yang cukup sempit. Beliau langsung bilang gini, kebetulan saya tidak bawa Transjakarta aja, saya yang deker. Jadi dia yang double deker, yang atas bawah. Ya Jadi ampun. lebih gede lagi. Ya ampun, gokil. Paham ya? Gokil. Iya. Jadi iya. perempuan-perempuan di sini kayak, ya aku aja gak sanggup kalau harus gantiin ya. Benar. Mohon izin. Kita bahkan gak punya SIM-nya ya. Nggak Itu punya. kan cuma punya A Sih atau C. beda Bu Emi. B ya?
B2 umum. B2, Oh, B2 umum. Aku cuma taunya vitamin B2 ya. Atau sampai B-kompleks B2 ya. umum. Sampai dengan B2 umum aku belum paham banget ya. Tapi ntar menarik banget kita akan ngobrol-ngobrol sama Ibu Emi juga ya. Ibu Emi sama Kak Moni kalau mic mau didekatkan dipegang juga Oke, boleh aja ya. iya. Oke. Nah, hari ini kan hari Kartini ya, 21 April. Kita menganggap tamu-tamu kita yang ada di Detik Pagi hari ini adalah Kartini-Kartini di era modern sekarang, Detikers ya. Mungkin kita akan mulai dulu tadi dari Lindia yang pertama kali disapa gitu ya. Lin, kamu tuh gimana sih bisa akhirnya ya kita bisa bilang kamu menyuarakan Kartini di era modern through what you like gitu ya. Seberani apa kamu, setakut apa mungkin dulu awalnya kamu untuk mewujudkan kamu yang sekarang? Apakah perasaan takut itu masih ada atau sekarang kamu udah pure aku tuh 100% berani menjadi seorang Barina? Oh, that's quite hard to answer. I think kayaknya kemarin baru aku ikut kelas dance ya. Terus aku juga lagi mikir, aduh, kayaknya aku jadi penari ini kok mencari the answers to things kok kayaknya terus menerus ya, kayaknya belum sampai ke situ. Tapi terus aku sadar bahwa mungkin emang serunya begitu sih. Jadi serunya adalah always in search of confidence itu sih. Jadi kalau untuk jawab pertanyaannya, udah cukup confident gak sih dengan pilihan aku? Kayaknya gak pernah cukup confident, tapi kayaknya itu yang justru membuat aku bisa do my best in each challenge I face. Gitu I see. Menarik ya. Berarti kan ini adalah contoh bahwa no matter what keep on going ya gak sih? Mau dalam hati lagi ada keraguan, tapi ya udah itu ditebas aja dan tetap jalan terus aja gitu ya, Lin. Yes, betul. Dan bisa dibilang bermimpi setinggi-tingginya gitu ya. Bahkan ketika emang harus tinggal di luar ya dijabanin aja karena toh sanggup dan mampu dan terbukti sekarang bahkan dirimu udah under manajemen di luar negeri ya. Yes, betul. Gokil. Kayaknya juga sesuatu yang kita bisa belajar dari balet itu, balet kan it's actually all about perfection ya kan. Tapi maupun kamu balerina yang level tertinggi pun mereka juga nggak perfect. Jadi sebenarnya kita tuh di dalam profesi balet ini it's actually in search of being perfect, tapi you'll never really get there. Actually. Karena there's no such thing as perfection anyway no ya. such thing in anything you do. Tapi justru karena we're trying to be Perfect. justru itu yang that's what makes it beautiful. Ya gitu sih. Wow. Sih, keren banget. Ini filosofi yang mendalam ya. Karena kita jadi aiming for the perfection yang mana perfection itu tidak ada, tapi itu yang bikin kita jadi selalu lebih baik setiap harinya. Iya. Karena kalau aku ngeliat juga kan dari sekian banyak film-film tentang balet gitu ya, seorang balerina itu nggak mudah ya. Mereka bisa benar-benar nangisnya gitu kan. Bisa tersiksa itu sampai kayak sepatunya tuh bikin berdarah apa segala sampai segitunya banget. Wow, di balik itu nggak mudah ya. Betul sekali. Ngomongin masalah perjuangan juga. Kalau dari Kapten Monica, perjuangannya seperti apa dirimu kok tiba-tiba kepikiran untuk menjadi seorang pilot? Maksudnya ini kan bukan pekerjaan yang Common untuk cewek. common untuk seorang perempuan. Kok dirimu berani untuk, oke, gue mau terabas, gue mau jadi seorang pilot. Di saat mungkin yang lain tuh pengennya jadi mugari gitu. Oke. Jadi sebenarnya juga bukan cita-cita saya. Ini cita-cita bapak. Oh gitu? Iya, jadi bapak saya tuh di TNI AU dan ibu juga. Jadi adik saya juga perempuan, jadi kayaknya bapak itu pengen salah satunya jadi pilot. Sebenarnya saya nggak pengen jadi pilot, saya pengen jadi arsitek. Ya Allah. Wow, ini sebuah plot twist ya. Iya. Tapi terus dirimu akhirnya mengamini keinginannya ayah. Iya, jadi ada perjanjian waktu SMA. Oke, tes kuliah iya, tes pilot iya. Ternyata waktu saya tes di arsitek nggak lulus dari 5 universitas. Akhirnya saya pilih teknik sipil. Ternyata saya salah jurusan. Saya nggak happy. Akhirnya ya udah saya ikut bapak deh. Saya mau sekolah pilot. Setelah menghitung baja besi dan beton itu ya, ya. Bahwa ini apa selosongan buat gambar, kertas gambar. Akhirnya kayaknya bukan passionnya bukan di situ. Tapi berarti sebetulnya udah membuktikan dulu ya, Yo, bahwa apa yang gua pilih ternyata gua nggak suka juga. Ya udah, why don't we try another path? Dan ternyata malah di situ jalurnya ya. Ya.
Oh, pesan moralnya nggak ke situ, Di. Lebih kepada emang ingat doa orang tua tuh mesti dijaga ya. Iya, Mungkin doanya ayahnya udah kayak enggak kamu nggak cocok di mana-mana, kamu cocoknya emang di udara ya. Jadi emang Tapi ayahnya baik, jadi kayak mau jadi itu silakan Iya, coba aja benar. dulu ya. Kan aku udah bilang mendingan ke sini, tapi cobain aja dulu. Iya. Gitu. Tapi lihat doa orang tua Iya. sih di kafe. Mungkin dia nggak percaya kan, gitu kan. Benar. Look at you now. Iya. Kalau orang Indonesia bilangnya cuma satu kata ya, satu suku kata kan. Nah, benar. Tapi nggak juga, saya buat kerja jadi pilotnya butuh waktu 8 tahun untuk cari kerja. Oh, setelah lulus dari sekolah penerbangan. Iya, tahun 96 lulus sekolah penerbangan. Saya baru kerja itu tahun 2004. Dulu di mana Di- Cap? Di Curug, Diva? Bukan di Juanda Flying School, jadi swasta. Oh. Karena waktu itu belum ada bukan, masih sedikit perusahaan penerbangan yang punya pilot perempuan. Jadi masih agak sulit ya untuk bekerja di bidang penerbangan itu. Dan correct me if I'm wrong ya, tapi setahu aku untuk pelatihannya pun juga lumayan mahal ya. Iya, Sekolahnya. betul. Sekolahnya. Sekolahnya mahal. Betul. Jadi ya maksudnya nggak semua orang kemudian bisa sebenarnya. Ya memang ya udah jalannya aja kayaknya Iya, untuk dirimu betul, sampai di betul, tahap betul. itu. Gimana tuh ceritanya Cap? Karena rata-rata temanku ya abis lulus dari sekolah penerbangan, Iya. gak lama lah langsung keterima ya di salah satu maskapai. Kalau dirimu tuh karena mungkin kenapa? Apakah ada faktor gender juga ya, perempuan kurang di consider gitu untuk diterima? Mungkin ada contoh nggak kayak ternyata teman-teman seangkatan yang cowok-cowok malah lebih banyak yang diterima? Ada cerita-cerita kayak gitu nggak sih Cap? Ya, waktu itu pas krisis ekonomi tahun 96-98. Oh, iya benar. Jadi ada beberapa maskapai, ada satu maskapai, ada beberapa perusahaan penerbangan pun bangkrut kan. Jadi emang lagi sulit semua, teman-teman juga mulai dapat pekerjaan tuh setelah tahun 2000. Dan hanya beberapa perusahaan penerbangan yang terima pilot cewek. Jadi masukin lamaran nih, kalau dulu kan belum zaman sekarang email, jadi kita pakai surat gitu, pakai kertas. Amplop coklat ya? Amplop coklat ya Bu ya. Benar. Masukin, Di print. terus dimasukin ke perusahaan penerbangan, dikirim. Ada salah satu yang saya serahkan nih, itu ditolak. Bawa pulang aja Mbak, perusahaan kami tidak menerima pilot. Wah, gitu. Langsung ya? Iya, Di langsung depan. to the point. Tapi nggak apa-apa, emang itu Perjuangan ya? perjuangan, bukan Betul. untuk ya buat semangat kita bahwa kita harus bisa punya semangat 3 kali lipat supaya Iya. bisa di situ. Tapi lumayan ada diskriminatif berarti ya, ketika misalnya that moment, ya? cara menjawabnya adalah kita tidak menerima pilot perempuan. Iya. Berarti kan maksudnya masih identik dengan pilot itu untuk laki-laki aja gitu. Perempuannya masih belum. Tapi ya sekarang mungkin udah banyak kali ya, atau setidaknya nggak sedikit dulu. Sekarang di perusahaan tempat saya bekerja tuh mungkin udah 10%. Oh, oke. Jumlahnya. Sudah membaik lah. Ya udah bertahap lah ya, Ya, setidaknya tahap sedikit ada demi kemajuan sedikit. ke sana Ya. ya. Karena Oke. kita mungkin belum punya role model ya. Apakah salah satunya Cap Monique yang saat itu jadi yang pelopor-pelopor pertama gitu? Iya, betul. Mungkin ya saya udah keberapa sih, cuman memang waktu saya buat buku yang pertama saya mendata. Itu pun jumlah pilot perempuan ya, itu masih di bawah 1% Oke. di Indonesia. Di Indonesia aja. Ya, saya masuk di perusahaan ini pun selama kurang lebih 7 tahun ya, baru ada pilot perempuan lainnya masuk. Wow. Nice. Keren ya. Dan tapi akhirnya bisa menembus ya itu semua gitu, meskipun ternyata tidak semudah sama sekali caranya gitu. Oke. Semangat Kartini ini. Benar, sesuai sama Perjuangannya, tema hari iya, ini tuh. ya. Benar. Nah satu ini juga gak kalah perjuangan Bu banget nih Emi, pastinya. Gokil. Bu Emi, ini mah udah paling bener ya. Orang rata-rata pasti akan berpikir biasanya, apalagi bawa mobil besar kayak gitu, identik sama laki-laki. Kok dirimu tiba-tiba kepikiran? Awal mulanya gimana sih Bu Emi? Pertama itu keren loh. Iya, Ya. banget. Makanya kalau saya bisa duduk di situ pakai baju jas, pakai dasi, terus keliling kota Jakarta Hah? di pusat pemerintahannya, keren kan? Keren banget lah. Harus dicoba. Berarti harus dicoba, dan saya coba dan saya bisa. Enggak, bentar dulu. Gitu. Pertama kali Bu Emi, boleh ceritain sedikit nggak? Itu ada tesnya apa gimana? Dan apakah memang dari Sebenarnya saya awal? bisa nyetir, tapi kebetulan kalau masuk ke sana tuh ada pelatihan. Oh jadi emang awalnya ada pelatihan dulu. Iya, sebab kan nggak ada kursus bis itu, nggak ada ya kan. Benar. Jadi kita ada dimensinya dari yang 3/4, bis single, bis maxi, double decker, listrik sampai yang articulated.
Jadi kan harus ada pelatihan seperti itu. Oke. Yang penting basicnya ada, itu lebih mudah. Berarti waktu itu Bu Emi pada saat mendaftar udah punya keahlian itu atau sebetulnya masuk Sudah. dulu? Oh, udah ada Sudah dulu. ada. Jadi lebih gampang mengarahkannya kan. Oh, oke. Gitu. Tapi Bu pada saat apply, let's say ya ke perusahaannya, ada nggak cerita kayak Kapten Monik gitu sempat ada perlakuan diskriminatif gitu yang terjadi pada Ibu? Bu Emi mohon izin, boleh makin dideketin dibilang aja nggak apa-apa Bu? Iya, nggak Ya. apa-apa. Nggak ada, Oh, nggak ada, alhamdulillahnya langsung ya Bu nggak ya? ada karena rutenya sama, Heeh. mobilnya sama. Ya kita harus sama-sama lelaki, jadi tangguh sama-sama tangguh kan? Kita harus sama-sama lebih bertanggung jawab. Saya lebih banyak belajar dari sana. Jadi lebih cekatan, lebih cermat, lebih sabar. Jadi saya dituntut benar-benar memang harus disamakan. Jadi memang nggak ada perbedaan. Gitu. Mereka mendidik saya menerapkan bahwa sebenarnya nggak ada perempuan sih. Gitu, dalam arti kata harus sama gitu. Walaupun dalam emansipasi itu sendiri kita masuk ke ranah seperti itu bukan untuk jadi laki-laki. Benar. Kita tetap feminim, tetap wanita, Sesuai kodrat ya Bu? sesuai dengan kodrat, tapi kita mampu menjalani tugas yang dijalankan oleh pria. Seperti itu. Setuju. Bukan untuk jadi sama yang benar-benar semuanya persis atau bahkan di atasnya enggak ya? Malah jadi berubah juga enggak. Enggak. Setuju. Itu keren banget sih. Aku mau nanya deh. paham itu. Ibu Emi, aku penasaran banget. Aku aja kalau ngelewatin jalur Transjakarta itu kan sempit ya. Banget. Aku aja. Jadi kita jujur kita pernah dalam poin Iya, pernah, pada Jangan masanya bandel, saya jangan pernah, bandel. iya. Jangan diulang lagi janji. Soalnya tadi aku cerita di awal aku langsung ketangkep ya pertama kali Jangan nyoba. bandel. Makanya jangan. Iya, itu kan lumayan sempit ya. Sangat sempit. Sangat sempit. Sangat sempit. Kita aja pakai mobil biasa, ngerasa sempit. Nah, Bu Emi tuh ngebawa Transjakarta yang bukan Transjakarta biasa, tapi yang double decker. Iya. Berarti secara ukuran mereka jauh lebih besar dong. Beda. Kalau yang lain mungkin cuma 2 meter setengah, kita bisa 4,7 mendekati 5 meter, belum lagi yang gandeng. Itu bisa lebih panjang lagi. Jadi dimensinya ya kalau bisa jangan deket-deket. Iya benar. Karena kita perlu ruang dan waktu, perlu ruang dimensi untuk pergeseran. Kadang-kadang kita lagi sibuk geser, yang lain ikut-ikutan. Benar. Itu yang namanya blind spot. Itu perhitungannya sangat cermat sekali dong ya. Terlebih Banget. ketika misalnya deketin ke stationnya ya. Maksudnya setiap kali di halte-halte itu juga kan ada yang menjorok keluarnya. Itu juga harus jadi perhatian sendiri. Sangat banget. Karena kita kan kalau seperti di BRT itu sama dengan busway lah ya. Kalau kita penumpang yang berkecepatan membutuhkan waktu ya. Kalau saya kan nggak butuh waktu. Wisata jalan-jalan yang banyakkan waktu. Kalau ini yang butuh waktu, kita harus sandarnya betul-betul rapat. Itu ya dia. kalau bilang karena kita ada pelanggan yang disabilitas, betul? Betul. Tidak boleh renggang, diusahakan. Ya itu dia perhitungannya Ada sangat cermat ya. latihannya kan? Ada latihannya? Ada latihannya. Sedangkan kita latihannya cuma gimana supaya kalau ngetap nggak jauh ya. Cuma gitu Kalau doang. saya diusahakan untuk ya jangan sampai ada sejenis kayak maksudnya pelanggan disabilitas yang terkendala. Tuh kan gokil Jadi ya. jadi nggak asal sandar kan? Iya. Kita aja ngebayangin gitu detiknya mau ngetap ke tol aja kadang suka masih susah kan. Apalagi ini yang badan kendaraannya besar udah gitu ya kepentingannya gitu buat bawa orang disabilitas gitu. Jadi Iya, harus seperti perhatiin banget. itu. Jadi mengutamakan pelanggan yang di dalam, yang di luar, halte, mobil, semuanya. Semua diperhatikan. Jadi Ya? harus tanggung jawab. Iya benar. Dengan saya buat naik misalnya mau naik ke parkiran aja muter-muter gitu, saya masih suka nyerempet kadang-kadang. Ya, apalagi beliau kayaknya udah perhitungannya sangat cermat Jadi sekali. ada yang suka berkontribusi di tembok itu suka ada garis-garis Nah. hitam, garis putih. Nah, kadang-kadang saya turun dulu, saya tulisin I was here. Nah, this is me guys gitu. Atau kan Aryo Lope LOPE Enggak, kita nggak kayak gitu. Enggak, kita nggak nulis di bangku-bangku sekolah. Oke, kita kembali ke Lydia ya. Ke Lydia, berarti kan sekarang kamu katakanlah sudah ada di dunia pertunjukan yang levelnya sudah internasional ya. Kamu ngelihatnya kayak gimana sih, baik yang I don't know, mungkin di Indonesia ada perbandingannya nggak ya, atau sama yang sekarang kamu lakukan di internasional? Sebetulnya skupnya untuk para pemeran seni gitu, pemain seni di panggung-panggung seni itu buat perempuan tuh ada diskriminasi nggak sih? Atau sebetulnya sama rata, atau bahkan justru lebih mendominasi nih? Sebenarnya menariknya sih aku lihat di luar situ tetap
mungkin lebih equal ya cowok sama ceweknya. Mungkin kalau di Indonesia kita kalau lihat balet kan itu sangat didominasikan dengan cewek. Soalnya nggak banyak cowok Indonesia yang kepengen jadi penari atau jadi penari balet ya kan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya ya, kita balik history lesson dikit. Sebenarnya balet tuh awalnya tuh diciptakan oleh Raja Prancis, which is pria. Jadi sebenarnya tuh balet tuh diciptakan untuk pria. Dan bahkan dulu tuh, zaman dulu tuh sebenarnya balet tuh bukan sesuatu hal yang wanita diperbolehkan untuk lakukan. Oh wow. Jadi sebenarnya dulu wanita tuh nggak boleh balet karena itu sesuatu yang only for aristocratic atau buat courtship gitu. Which is, nah nanti pelan-pelan nanti aku jelasin lagi, nanti itu wanita lama-lama mendominasikan ya kan. Nah jadi lucunya sekarang industri kita lebih banyak wanita. Tapi tadi kita ngobrol lagi sebenarnya equal gak sih? Gak juga sih sebenarnya. Karena pada akhirnya di situ aku merasa karena tetap ceweknya lebih banyak, malah kita wanita have to tetap kerjanya harus 3 times more karena kompetisinya lebih banyak lagi as a woman. Karena misalnya kalau aku audisi gitu, biasa aku audisi misalnya di ruangan ada 50 cewek, terus cowoknya cuma 10. Terus kalau mereka bikin cut, aduh, yang cut cewek misalnya 25 di cut, yang cowok nggak di cut gitu. Jadi misalnya dari 10 cowok mereka ambil 5, cewek juga ambil 5 dari yang 50 cewek yang datang gitu. Jadi tetap sebagai wanita di dunia seni juga tetap kita harus still have to work hard. Even harder ya. Yeah, even harder. Gitu sih. Oke. Kalau misalnya kamu nih ngelihat gitu ya, dalam kacamata Kartini gitu ya, ada nggak sih sebuah momen di mana kamu ngerasa kamu mencerminkan Kartini yang kayak di sini adalah momen gue ngedobrak sesuatu. Let's say, apakah dulu pernah ada something that is against from your parents gitu, kayak sure mau jadi balerina atau terus harus keluar negeri gitu, pernah nggak sih ada momen kayak gitu yang you have to convince your parents in order for you to pursue your dream? Pasti ada sih, banyak sih, kayak maksudnya ya pasti kita bahas lagi kayak maksudnya di Indonesia especially mungkin menjalanin dunia arts ataupun nari atau even apapun itulah, even kayak teman aku yang mau belajar art saja atau desain aja agak susah soalnya mungkin masih belum ada appreciation kayak gitu. Jadi dulu pas aku mau sekolah full time di balet aja aku harus bikin presentasi bikin deck ya, bikin deck. Terus aku sampai ini loh waktu itu kan kalau aku lagi di New York, jadi aku sampai suruh mami papi masuk Zoom terus aku presentasi pros and cons-nya gitu. Jadi kayak aku ngejelasin, tapi itu justru aku merasa itu membuat aku lebih kuat lagi, soalnya karena aku ada facing a challenge malah bikin lebih gimana ya, lebih mungkin ada struggle-nya, malah jadi lebih mencintai industri aku gitu. Jadi sama kayak tadi dengar ceritanya, jadi mungkin justru karena kita have to work harder, malah kita actually we have ada pandangan lebih ini. Jadi sama kayak Ibu Kartini mungkin dia juga seperti itu ya dulu untuk fight for our rights. Betul. Pokoknya apa yang diperjuangkan, jadi kita tuh nggak take it for granted ya, karena kamu tahu gimana cara dapet itu susah gitu, nggak dapat semata-mata begitu aja. Mungkin that's why we celebrate Kartini juga kan, soalnya itu kan ya itu sebenarnya dia jadi kayak our role model in terms of why do we celebrate today gitu, kayak karena kalau misalnya nggak ada dia ya mungkin aku juga ya nggak bisa inilah. Kenapa kita merayakan adalah karena kita pengen meneruskan perjuangannya dari bukan diri sendiri gitu ya. Bagaimana beliau memang mencoba berusaha sebaik mungkin untuk bisa mengangkat bahwa perempuan itu juga bisa melakukan hal-hal yang sama ini memang biasanya itu diperuntukkan untuk pria gitu ya. Nah tapi kan seringkali memang di zaman sekarang itu terutama underestimating tuh pasti ada aja gitu. Aku ngebayangin ketika menjadi seorang kapten gitu ya, ketika ngomong this is captain speaking, tapi wah perempuan nih gitu, pasti ada aja dong penumpangnya kayak hidup gue di tangan perempuan gitu misalnya kan. Biasanya soalnya menjadi seorang pilot tuh untuk laki-laki gitu. Dirimu pernah gak sih mendapatkan hal-hal seperti itu, underestimating dari para penumpangnya mungkin? Kalau dari penumpang sih alhamdulillah enggak, malah mereka excited. Oke nanti
kalau udah landing saya minta foto ya. Wah, kayak gitu. Iya, kadang ada grup gitu. Ya udah kita. Kadang di bawah sampai di pesawat, turun dulu, kita foto dulu gitu. Jadi artis Itu mendadak gitu. jadi dadakan. Itu emang mau ditungguin gitu ya kayak aku mau foto dong sama pilotnya. Iya. Oh gitu. Iya. Oh gemes banget. Seru jadi kalau saya ya Iya. gitu. Jadi happy aja dan dari penumpang itu malah banyak. Saya biasanya banyak dapat kenangan baru. Oh. Oke. Tapi pernah ada nggak momen nggak Cap Moni? Karena kan maksudnya dominasinya kan masih laki-laki gitu ya. Ini sebetulnya mungkin lebih ke dari dalam dirimu yang mempertanyakan ini tuh bener nggak sih gue menjalani ini? Karena kalau gue ngeliat sih, kalau gue ngebandingin sekitar, kok cowok semua gitu. Sempat ada yang momen nggak dimana kayak tuh kan makanya sedikit sih perempuan tuh ada nggak sih rasa-rasa kayak gitu? Insecure Iya, gitu. even lagi misalnya kayak lagi PMS gitu, lagi kayak nggak mood, ada nggak rasa-rasa kayak gitu? Enggak, alhamdulillah saya semangat. Maksudnya ya itu kenapa saya tulis buku Semangat 3 Kali Lipat. Ya mungkin berbeda dari yang teman-teman saya yang permohonan yang lain ya. Bapak saya nyuruh saya untuk nyemplung di sini karena itu dari kecil mungkin udah kelihatan bahwa saya tuh memang eager ya untuk mencapai sesuatu tuh, apa yang saya inginkan harus saya dapat. Tulis dengan cara apa, bukan dengan cara yang benar ya, positif. Kayak gitu. Mungkin karena didikan juga kali ya, orang tuanya pasti kan juga disiplin banget ya. Jadi Iya. udah bisa ngeliat anaknya tuh seperti apa dan ketika diarahkan ya beliau juga pasti mengarahkan ke arah yang baik yang ya karena beliau lihat dari kecil seperti apa. Iya. Tapi benar. untuk kesempatan sendiri, ada perbedaan nggak kesempatan yang diberikan dirimu sebagai pilot perempuan Iya. dengan pilot laki-laki? Untuk training semua sama. Semua Karena sama? kita punya silabus yang sudah dibuat dari perusahaan, semua sama, trainingnya sama, terbangnya juga kita kan ada training di simulator, training terbang itu semua sama. Untuk jam Sama. terbang, apakah Sama. kayak misalnya, 2000 jam. iya misalnya kayak, oh nggak ini karena perempuan dikasihnya dikit aja deh gitu ya, laki-laki Iya, dibanyakin ibu, deh gitu udah misalnya. pilot, ya udah kapten Kita gitu. enggak, semua sama, kuenya dibagi rata. Oh gila ya. Nah tapi kepo deh, Cap Iya. pernah ada gak sih momen yang kayak, kan kita gak tahu ya sebetulnya detail kerjaannya jadi seorang pilot itu seperti apa. Yang dirimu tuh ngerasa, ini sih susah banget makanya gue ngerti kenapa gak banyak perempuan. Atau justru sebetulnya sebaliknya kayak, enggak sebetulnya ini biasa-biasa aja. Gue gak ngerti kenapa perempuan gak banyak. Sebetulnya ini aman kok gitu atau kayak cincai kok gitu. Ada gak momen kayak gitu? Sebenarnya nih semua pekerjaan mungkin ya bisa, kalau pilot ini bisa dikerjakan sama perempuan juga. Cuman ya tadi mungkin kendalanya satu, biayanya mahal dan nggak semua orang tua itu mengizinkan anak perempuannya untuk jadi pilot karena ya Yes. didominasi laki-laki. Kemudian juga bukan favorit kali ya, kalau anak kecil kan ditanya biasanya mau jadi apa, dokter kayak gitu. Kalau yang perempuan mau jadi artis kayak gitu. Kalau sekarang TikTok sekarang jadi pengen YouTuber soalnya. YouTuber Iya. sekarang jadi udah beda lagi. Sama selebgram ya kalau. Iya, selebgram. Mungkin ini juga kali ya kalau jadi pilot jadi Bang Toyib kali ya enggak Nggak pulang-pulang ya. Dan itu mungkin dianggap tidak common kali dengan perempuan yang kayaknya udahlah urusan domestik aja di rumah aja. Sedangkan ini kan kayaknya ya mungkin dalam sebulan cuma 8 hari off-nya gitu Cap. Enggak, kalau di AirAsia ini karena kami kan ada bis-bis dan misalnya kayak saya di Jakarta, saya pulang hampir tiap hari kecuali ada kita ditugaskan untuk yang menginap ya tadi Ngeron kita- gitu ya. Ya ngeron di Perth lah, di Hong Kong, nah itu baru kita nginep hanya 2 hari atau paling lama di Medan lah 6 hari, tapi kita pulang kalau tiap hari. Iya, Oke. malah tadi cerita ngobrol-ngobrol di belakang enak banget ya sebenarnya karena muter-muter terus kan. Iya, Jalan-jalan mulu. Iya. Iya. Happy. Dan meskipun gak turun misalnya di Medan gitu ya bisa nitip Iya. ke orang ground mau pancake durian Bisa. 1 ya. Mau banget sama ini sate keranci. Makanan mulu kerjaannya. Bisa-bisanya. Seru banget tapi ya dari karena ada perks of ini apa travelnya juga kan ya Cap ya Iya. bisa kemana-mana gitu. Kalau dari Bu, dirimu ada underestimating nggak dari orang-orang atau mungkin dari rekan-rekan sejawatnya? Karena aku penasaran juga nih, kalau misalnya untuk perempuan sendiri yang kemudian bawa Transjakarta, itu udah banyak nggak sih atau masih terbatas? Masih, kalau dibilang sih Mas Bu, kalau kelihatannya sekarang sih udah kelihatan banyak dibandingkan dulu bisa dihitung sama jari. Oke. Tapi kalau tanya presentasi, ini masih sedikit. Sampai dengan saat ini masih karena sedikit? driver pria itu bisa ratusan. Mungkin kalau dicampur sama operator bisa ribuan kali ya. Oke. Tapi kalau perempuan, saya yang kebetulan double decker aja cuma 3 orang. Hah? Terus yang mungkin yang nanti yang pinky mungkin nggak lebih dari 10 orang. Mungkin Oh perbandingan totalnya- jomplang banget dong. banget.
banget sebenarnya gitu. Tapi kalau dibandingin sama yang dulu kan bisa dihitung sama jari. Jadi Kalau nggak ada sekarang lagi ya Bu? ya mungkin apa ya? Kembali lagi keberanian sih. Ya kan, kalau profesi seperti mbaknya atau saya ini kan butuh kayak perlu, kalau nggak mencoba tuh nggak tahu. Kalau yang mungkin udah coba, biasa aja katanya. Ini kan biasa, bisa dikerjain wanita gitu, sebenarnya gampang. Tapi untuk memulai itu dibutuhkan suatu dobrakan keberanian gitu loh. Itu. Jadi walaupun misalnya bisa nyetir, biasa ngeliat, enak nih kelihatannya, tapi kalau nggak punya keberanian untuk keluar dari zona itu nggak bisa gitu. Jadi dibutuhkan keberanian. Baru skillnya ngikut, pengalaman jam terbang ngikut, baru yang namanya betul. Step satunya itu ya yang... Jadi step satunya. Kalau ditanya mau semua, itu pasti mau. Karena pelanggan saya suka bilang, saya juga mau loh Bu. Saya mau loh Bu jadi supir keren, keliling-keliling dibayar. Pakai jas lagi ya. Terus saya bilang gini, ya kenapa enggak? Mau nggak? Itunya pasti terasa takut yang belum mungkin belum bisa dikendalikan gitu kan. Seperti itu dari dirinya sendiri. Atau mungkin kesempatannya kali Bu Emi, maksudnya memang secara pendaftaran misalnya nggak banyak atau terbatas, atau sebenarnya dibebasin aja? Dibuka. Tapi memang ya kembali lagi ke seleksi kan. Ya harus spesifikasinya yang masuk. Seperti ya kayak SIM-nya harus B2 atau B1, kalau A aja kan belum bisa. Itu kan kita kan angkutan umum ya, yang membawa orang, ya kan, bukan barang. Jadi yang kita pertanggungjawabkan kan nyawa. Iya benar. Jadi mereka tuh bergantung nyawanya kepada kita gitu loh. Kalau kita juga meragukan kan bingung. Benar nggak? Jadi kitanya juga yang perusahaan memilih yang qualified seperti itu kan. Banyak yang mencoba. Jadi kalau saran saya sih dicoba terus. Iya betul. Kayaknya dicoba keberaniannya, ya kan? Itu yang jadi Kartini momennya kayaknya ya, untuk bisa mencoba dulu step satunya. Karena setelah dicoba sih kayaknya dilihat dari apa yang tadi Bu Emi bilang, dari Capmonic bilang, bisa aja bisa gitu. aja. Mau nggak gitu? Berani nggak? Kayak Raden aja katanya bilang, berani nggak dobraknya itu kan? Karena suka banyak ditentang ini, jadi kita nggak bisa. Betul. Apalagi Ibu Kartini ya, maksudnya dalam kondisi ketika beliau memang ada di keluarga yang terpandang gitu. Kadang-kadang untuk gerak aja tuh takut karena bawa nama keluarga besar. Tapi memang harus berani aja dulu. Karena takutnya ketika dikendalikan. Ketika sudah mengendalikan ketakutannya, berani ya akhirnya malah menginspirasi bagi banyak orang dan bahkan sampai detik ini gitu ya. Masih banyak orang-orang yang kemudian mengacu pada Ibu Kartini ibaratnya. Tapi kalau misalnya memaknai Hari Kartini itu sendiri, setiap tanggal 21 April dirayakan sebagai Hari Kartini. Nah, kita akan mulai dari yang tengah dulu. Ini dari ujung mulu, kita sekarang ke tengah dulu. Ya. Betul. Kita akan mengejutkan ya. Betul. Iya. Ini gak ketebak. Ini bisa kalau friend. Phone-a-friend. Iya. Gue pikir kayak Bandungnya tuh agak sedikit serius ya. Ternyata dia juga lawak guys ya. Seperti apa Kak Monica memaknai Hari Kartini? Memaknai Hari Kartini buat saya tuh, kita benar-benar syukur ya ada beliau. Jadi semangat beliau, perjuangan beliau itu untuk ya kita saat ini bisa duduk bersama di sini dengan profesi yang berbeda dan mungkin yang masih didominasi untuk pria. Kemudian bisa menikmati pendidikan yang lebih baik dari yang sebelumnya, itu zaman Ibu Kartini. Jadi ya kami yang berharap masyarakat di Indonesia bisa menghargai itu dan bisa menghargai profesi-profesi yang kita miliki saat ini. Untuk tambah lagi harus support juga, karena ya itu perjuangannya dari Ibu Kartini, semangatnya dari Ibu Kartini. Iya. Setuju ya. Tentu kita bisa duduk di sini kalau nggak ada beliau gitu. Iya, dan bahkan kita untuk para laki-laki juga jadi menghargai banget karena memang perjuangannya sudah dari sejak zaman dulu gitu ya ibaratnya, sampai dengan saat ini. Iya, sudah dari satu abad yang lalu gitu ya. Cap, tapi aku penasaran deh kalau Capmonic lagi pengumuman ya seperti apa sih suaranya, boleh kita cek dulu. Dari mana ke mana ya, Cap? Hello, this is your Captain Speaking. Hello, this is your Captain Speaking. Sesuai dengan judul bukunya ya. Lihat dong, Cap, aku sambil lihat boleh ya.
Apa sih, boleh gak sih kita dengar suara merdunya Captain kalau lagi ngomong? Oh, kalau di sini jadi buat-buat dong. Anggap ini ada sebuah penerbangan. ada sebuah Iya. Yeah. Anggap aku adalah penumpang ya. Hello, this is your captain speaking. I'm Monica. Welcome aboard to Asia Indonesia QZ200, destination to Kuala Lumpur. Currently, we are on final preparation, still waiting of loading and unloading baggage. And for information, the weather along the road is fine. This flight will take 2 hours and 5 minutes. Please sit back, relax in your flight. Thank you for choosing AirAsia. Gitu. Acung, itu tuh gak ada tulisannya. Kamu Udah hafal ya Cap? Apa kemarin Weather, baru terus ya. apa tadi flight number Flight ya? number, berapa jam, terus itu aja kita sedang apa. Yang tiap hari kita lakukan aja. Aku pikir ada juklaknya gitu yang dibaca. Nggak ada. Ada, tapi kan si kondisi yang terada kita harus update. Iya. wow. Lagi Selalu apa? 10.000 jam yo. Oh, ya iya, nggak maaf, sih? maaf, Udah ya, tahu maaf. ya, jadi nyapanya apa dulu, flight number, kondisi Iya. apa, bla Iya, bla bla betul. bla gitu. Keren, Ih, gokil Cap, Cap. iya. Cap pernah ada kejadian burung-burung lewat gitu nabrak. Ada nabrak engine-nya mesin. Pernah ya? Pernah. Dan itu beneran sedamage itu Cap katanya bisa bikin sampai Iya, kecelakaan. sampai akhirnya pesawatnya nggak bisa terbang balik ke Jakarta karena ada blade-nya yang bengkok. gila burung-burung tuh ya. Ya. Itu burung yang Nggak bisa salahin juga burungnya, mohon maaf ya. Karena memang itu daerahnya mereka juga. Ada yang itu di luar negeri atau di kita juga banyak Cap? Di kita banyak, Di kita di banyak Medan ada, saya kenanya di Pontianak, I see. nggak bisa pulang aja. Ada pengalaman the hardest time yang dirimu pernah rasakan ketika lagi ada di udara gitu, kayak wah gila ini gue bingung banget sih, gue nggak tahu sih harus gimana gitu. Pernah nggak sih ada kejadian kayak gitu? Kan ada yang bantu sebelah Co-pilot itu. co-pilot, jadi kita Co-pilot. diskusi sama co-pilot. Kalau yang terjadi ini apa, ya sudah kita diskusi bersama, saya decision-nya seperti ini. Dengar-dengar Captain pernah keracunan FO-nya yang take over ya? Kaptennya yang keracunan, Oh, saya waktu itu masih jadi FO. Oh, Jadi saya yang take over. kerajunannya tuh kenapa? Jadi Langsung dokter kita saya dimarahin. kalau makan harus beda menunya. Jadi nggak boleh misalnya Mas Aryo makan nasi Padang, Mbak ini nggak boleh nasi Padang yang harus sama beda. di restoran yang Wah, sweet berbeda. dulu dong Jadi berarti kalau ya. dia cuma misalnya satu. nasi bener goreng juga ya. gitu. Iya, kalau sama jadi dua-dua Dua- jadi. kalau dari tempat yang sama kan bisa keracunan, makanya itu Jadi kita harus nggak boleh beda. beda. Nah itu beneran terjadi ya, ke Beneran prevent jadi yang terjadi. keracunan satu orang aja. yang bukan saya makan nasi Padang, untungnya saya makan nasi yang lain. Jadi akhirnya beliau itu mendekati Bali, udah diare, bolak-balik, Iya, bolak-balik, panas dingin juga biasanya kalau keracunan. muntah. Akhirnya ya saya yang gantikan. Untung ada satu pilot yang kebetulan lagi terbang ke Bali. Jadi beliau Take over. harus saya yang terbangin, tapi beliau hanya menemani duduk dan kapten yang sakit tadi duduk di tengah. Oh. Gitu. Itu biasanya istilahnya orang ketiga ya, Cap. Iya. Cuma di In a good way, orang tiganya. Tapi nggak apa-apa, nyampe Bali langsung pesan nasi tempong kan ya, Cap ya? Iya, nasi tempong Gini, pink. ya tapi itu juga pedas ya, hati-hati ya, nanti jadi semuanya Bocor sakit nanti. perut. Ya minimal yang satu Bu Andika lah, Nasi pedasnya ya. sama aja pedasnya. Dengar-dengar ini ya, Cap, makin lucu, awan-awannya turbulensinya masih makin gede ya. Jadi turbulensi itu nggak hanya disebabkan awan. Heeh. Jadi kadang angin, jadi pertemuan angin yang berbeda dari kiri ke kanan itu kan Kena juga. juga angin yang sangat kencang di ketinggian tertentu itu juga akan menyebabkan turbulensi. Di situ ilmu-ilmu fisika dikeluarkan ya, Cap ya. Ilmu meteorologi. Oh. Wow, Dan iya geofisika. benar-benar. Tapi saya biasanya nggak ada awan, nggak ada angin, keuangan saya suka turbulence. Oh, Nggak iya. ada awan, nggak ada angin, Nggak ada, hujan. iya benar. Tapi suka goyang aja pokoknya. Keuangannya tuh suka gamang gitu. Kadang ada, kadang nggak ada gitu. Itu gimana ya? Cap itu bisa dibantu nggak nih? Oh bisa nanti sama gue. Tahu ya, aja keliling Jakarta. Iya benar. Ya biar healing, kita wisata healing, deh. Pakai mobil double decker nih, gitu kata Bu Emi. Dari Bu Emi sendiri, Bu Emi bagaimana memaknai Hari Kartini dan adakah kesulitan yang dirimu hadapi selama ini dengan pekerjaan yang quote unquote sedikit berbeda begitu ya? Kesulitannya paling ya karena kita wanita ya. Jadi ibu rumah tangga juga. Oh iya kan? Yes. Double standar ya, Bu. Jadi double standar, betul. Jadi harus baik di dalam dan baik di luar. Betul kan? Bener. Jadi role model yang baik, gitu. Jadi ibu yang baik dan menjadi kapten yang baik. Betul kan? Jadi seperti itu. Saya bersyukur saya diberi kesempatan, diberi waktu, diberi tempat lah ya. Bisa seperti tugasnya seperti laki-laki.
Dan perusahaan saya juga mengapresiasi saya. Jadi saya diberi kesempatan untuk mencoba semua unit. Terakhir saya mencoba bus listrik pertama yang mau masuk Jakarta. Tried and tested Ya, by Bu Emi. jadi diuji cobakan dulu di perusahaan kami. Nanti habis itu baru diproduksi dan dipakai di seluruh Jakarta. Ih, gue dengerin aja bangga loh. Iya. Serius, keren banget. Jadi keren memang. Saya sendiri aja kadang-kadang suka amazing ya. Dan itu jarang lah kesempatan itu ada dan saya diberi appreciated. Itu pengalaman yang luar biasa. Keren sekali. Bener banget ya. Betul. Belajar banget dari Bu Emi bahwa sebetulnya lo bisa melakukan apapun asal mau aja dulu apa enggak gitu kan ya. Karena kalau udah ada keinginan mah insya Allah bisa didobrak gitu ya Bu ya. Betul. Oke. Kita Kemudian beralih. ke Kalindia ya. Kalindia, ini kan kalau misalnya ngomongin Kartini, she start at the very young age ya. Kamu juga kan tadi katanya dari 16 tahun tuh kayaknya udah kekeh gitu ya, mau menjalani apa yang aku suka, which is menjadi balerina. Kalau kamu ngelihatnya apa sih harus dilakukan nih sama Kartini-Kartini muda gitu ya, untuk berani mendobrak itu dan gak takut untuk punya mimpi yang besar? Mungkin aku juga jujur dengar cerita kayak gini, it's really inspiring ya. Jadi kita bisa ada role model wanita-wanita yang hebat banget. Mungkin jadi buat anak-anak muda, aku juga tetap masih learning ya. Tapi mungkin kita harus tetap lanjut semangatnya Ibu Kartini, karena kalau nggak ada dia awalnya, mungkin aku nggak bisa melihat ada role model gini. Betul. Maupun siapapun itulah. Jadi ya mungkin advice buat aku ya just go for it. As you can see ada contohnya yang sukses wanita yang sukses. Yep. Ya lanjut semangatnya Kartini. Betul, jadi membukakan jalan gitu ya. Yes, betul. Nah, actually hari ini sangat spesial banget juga karena Kalindia ini akan mengajarkan kita untuk menari balet ya. Yes, Betul ya? yes, Dan betul. mohon izin kakak-kakak juga akan ikut terlibat di dalamnya. Bener. Kita akan melihat ya, meskipun dari luar terlihat Mbak Kulin ya. Kan kalau ada Mas Kulin nanti Mbak Kulin. Ya kan? Kalau Kulin ya, antar teteh. Bener, Boleh. bener. Dan sepertinya kita sudah bersiap ya Yo. Tapi gak cuma kami berdua, bersama dengan 3 Kartini modern kita yang lain tadi akan mencoba salah satu gerakan balet yang tentu saja akan diajarin sama India. Aryo, gimana Di perasaannya akan momen ini mencoba perasaan balet? gak enak ya. Di momen ini tuh gue ngerasa kayak kenapa harus ada gue di sini. Lebih baik hostnya dua-duanya cewek aja hari ini. Iya tadi pengennya tuh sebetulnya Pujo malah kan ya. Tapi teman kita lagi bertugas di luar. Dia terselamatkan ya. Tapi apa yang lo tahu tentang balet Yo? Misalnya. Dia bisa kakinya tuh 180 derajat gitu. Jadi kayak gitu, lurus gitu dari ada di sininya deh pokoknya. Itu menurut gue udah yang advance ya. Tapi yang selalu gue pikirin ya, gue aja selalu mikirin gimana kok kakinya bisa begitu ya. Itu juga sih. Iya kan, Itu juga. itu kayak very basic tapi men, luka gak ya, lecet gak sih? Karena dia kan lurus gitu ya. Maksudnya titonya berarti akan kena ke si sepatunya gitu. Terus dia bisa gitu. Iya benar, kita kebanyakan lari aja 5K aja bisa hitam-hitam kakinya ya. Apalagi ini kan balet berjam-jam latihannya. Belum habis itu kan nanti ada show-nya segala macam. Makanya kita pengen coba nih, mumpung kan sebetulnya Lindia ini tuh selain adalah expertnya, kan dia juga ngajar. Nah itu dia. Jadi mungkin ada trik-trik yang akan diajarkan sama kita Nah ya. kita mau langsung memanggilkan ini dia sang balerina kita. Please welcome, ada Kalindia. Wow, beda banget. Ya Allah ya Robi. Wow. Aduh aku gemeter deh. Aku lihatnya tuh kayak, Wow. ya ampun, Wow. sangat kokoh. Ya Allah. Ya ampun, definisi betisnya matang ya Aryo. Iya bener. Lihat, tuh. Coy. Bukan cuma sepedaan, tapi balerina juga betisnya matang-matang. Gak, lo harus lihat. Dia tuh anggunli sampai ke jari-jari tangannya tuh diperhatikan coy. Iya, betul. Every details matter ya. Dan, oh my God. Oh ya Allah. Oh my God. Aduh. Tepuk tangan dulu dong. Barusan guys adalah suguhan 3 menit tapi yang sebetulnya dipelajari dalam 20 tahun lebih ya. Iya. Nah sekarang lihat kan muka kita udah panik. Di belakang sana ada yang juga gak kalah panik ya mukanya ya. Coba kita panggilkan lagi yuk Kapten Monik dan juga Bu Emi. Silakan bergabung kembali. Coba kita tanya,
Bu Emi sama Kapten Monik pernah dengar tentang balet nggak? Atau mungkin pernah jangan-jangan nyobain latihan balet atau nganterin anak les balet gitu dari Bu Emi dulu? Pernah seneng lihat filmnya. Benar. Apa ini Black Swan? Ya. Nonton baletnya ya. Kalau Kap Monik, apa yang pernah didengar tentang balet? Ya lihat di film, sosial media keren banget. Tapi kayaknya saya nggak bisa selentur balik. Nah, kebayang nggak kalau suatu hari akan mencoba gerakan balet? Di momen ini kita panggilkan kepada rekan-rekan sejawat dari Ibu Emi dan juga Kapten Monika. Saatnya ada postingan di Instagram tentang gerakan-gerakan balerina dari kedua orang tersebut ya. Ya. Iya, iya. Nah, kalau Lindia, tapi bisa nggak sih kita adult yang mungkin ada yang nggak punya background balet sama sekali, even untuk mencoba sekarang nih di usia udah dewasa kayak gini, itu apa yang bisa diajarkan? Apakah basic-basicnya? Yes, bisa banget. Yang adults yang mau nyobain balet, bisa banget. Karena balet tuh sebenarnya untuk olah badan tuh bagus banget. Karena itu bukan cuman fisikal, latihan fisik, tapi juga ada latihan mental. Jadi itu sangat bagus. Oke. Ya udah yuk kalau gitu Aryo kan mukanya makin tegang ya Lindia. Boleh nggak dikasih kebetulan pakai baju ini jadi kayaknya nggak bisa gerak ya teman-teman ya. Iya. Silakan Lindia, apa nih kayak kira-kira bisa kita praktekkan bersama. Boleh. Jadi hari ini aku mau ajarin yang namanya the 5 positions of ballet. Oke. Yang paling simple ya. Jadi pasti kalian bisa. Jadi 5 positions of ballet ini itu the basic of all the steps in ballet. Kalau aku ngajarin anak-anak tuh selalu mulainya dari sini. Ya aku langsung aja contoh. Kakinya. Kita bikin barisan dulu ya. Silakan nih mungkin. Ya Kak Monik boleh di depan, Ibu Emi juga boleh di depan. Aku sama Aryo di belakang. Oh ya udah boleh. Jangan semuanya mundur dong. Cap, maju Cap. Oke. Tegaknya udah kayaknya semuanya pada very upright ya, udah bagus ya. Jadi tegaknya harus ini shouldersnya harus down, terus chinnya up. Nah sekarang kaki kita yang dari tutup begini tinggal dibuka aja. Pakai. Jadi sekarang kakinya begini dan biasanya kita tangannya itu first seperti aku lagi pegang mic. Jadi dua-duanya tangannya ke depan kayak gini. Yes, betul. Nah jarinya jari our thumbs-nya masuk. Jadi jarinya maaf ya masuk ke dalam begini. Tolong dong. Lututnya lurus. Yes, betul. Bagus banget deh. Yes, this is the first position. Bagus. Oke, terus jadi sekarang ini second position kita point ke samping kakinya. Terus ini sekarang tangannya dibawa ke samping juga. Tetap lututnya harus lurus. Shouldersnya down. Sikunya ke samping sini. Yes, bagus banget. Wow, terus sekarang kita pindah ke third position. Tinggal point kakinya. Terus tutup heelsnya seperti ini. Yes, very nice. Sekarang bawa tangannya ke depan lagi. Ini namanya fourth position. Yes, fourth position. Turn out lagi. Lututnya lurus terus. Yes, kalau bisa tummy in. Yes. Tummy in, terus tetap tegak. Mukanya harus santai. Yes. Terus sekarang fifth position, tutup. Fifth position seperti ini. Yes, cross. Very nice. Jempolnya dimasukin lagi. Supaya shape of the armsnya seperti ini. Yes, very nice. Sekarang kalau bisa, gak usah on point. Tapi tinggal jinjit aja, akunya on point. Yes. Nah, kalau bisa sekarang putar. Yes. Oke. Udah. Yes, very nice. Wah, keren-keren. Yes. Difficult. Even cuma gitu doang tapi workoutnya lumayan kerasa ya. Even cuma kayak gitu doang tapi kayak wah lumayan nih ada kayak stretch-stretchnya sedikit badannya gitu. Berarti itu bisa dikonsider sebagai workout juga ya? Yes, benar. Ini tadi barusan aku ajarin tuh the very basic position. Tapi nanti misalnya kayak tadi kita fifth position, bisa nanti kita bisa bawa kakinya naik ke passe begini terus ditahan. Itu semua jadi lama-lama jadi yang kita panggil
we call it ballet gitu. Oke. Bu Emi tadi gimana rasanya nyobain gerakan tadi? Bu Emi hanya tertawa saja dan tersenyum. Ya. Ada pegel-pegelnya Bu? Nah, lumayan ya. Tapi Bu Emi gak gerak sama sekali loh. Kan aku tadi bergetar ya. Bu Emi enggak, dia still banget dari tadi. Apek ya. Keren loh. Gokil Bu Emi ternyata. Kalau Kemonik gimana? Core-nya terjaga rasanya? ya. Mental bener. Kakinya pegel yang depan. Mendingan gue bawa pesawat yang berapa puluh kilo gitu ya. Airbus Dibanding ya. ton ya. Salah. Berapa puluh ton. Daripada gue harus bawa badan gue sendiri ya. Iya, ini susahnya. Seimbangnya bisa gak sih? Kalau bisa. Oke. Lihat dari belakang soalnya kan. Bu Emi sama Captain tuh kayak, oh gila dua-duanya gokil. Aku aja soalnya gak bisa seimbang. Tapi emang berarti kita harus kencengin di core banget ya. Benar, walaupun kita berdiri doang tuh sebenarnya banyak banget yang kita harus pikirin. Misalnya dari cara kita berdiri yang bagus tuh dari kecil tuh udah diajarin cara berdirinya tuh harus lurus banget. Harus lurus, shouldersnya down, terus harus in one line gitu ya. Ya tapi semuanya pada bagus-bagus. Agree. India. Oh my god. I can't even do one line loh. Tuh, gak seimbang. Semuanya kayak parah-parah banget, kayak semuanya trouble sih. Oke. Aku boleh gak sih liatin gerakan yang kakinya sampai ke atas gitu-gitu yang bisa gak sih? Oke. Ardo. Oke. Oh, oke. Astagfirullahaladzim. Iya. Tuh, Wow. oh my god. Itu juga pasti ada latihan flexibility-nya juga Iya. ya, Lin? Sekarang kita coba kapten ya. Parandra. Parandra belum nyobain. Coba Parandra cowok belum di sini gak cuma saya ya. Kita coba lihat gerakan dari Parandra. Sini, kamu harus one line kakinya. Punya seorang daughter, jadi nanti dia bisa ajarin. Iya, kamu harus coba. Kita pengen lihat kamu. Di rumah. Gak usah. Masuknya biasa aja. Kamu coba one line dulu. Coba bisa gak one line? dulu gini. Tumit ketemu tumit. Nah. Bisa sih. Kok dia bisa? Kok dia bisa sih? Terus. Iya. Kok gak bisa sih? Kaki lu gak gitu? Kaki lu gak gitu? tadi. Enak aja. Iya, nah. Bulat. Dia pengen gerakan muter-muter. Iya, dia pengen banget dari tadi gerakan Gitu, muter-muter. Iya, Itu kalau misalnya untuk muter-muter itu lebih advance lagi. Yes, bener. Biasanya kalau mau muter tuh kita supaya nggak, oh yes, bener. Biar nggak pusing. Sebenarnya ada triknya. Gimana sih cara balerinnya? Pernah ngeliat gak sih balerinnya puter kayak tuh, Iya. kok nggak pusing-pusing gitu? Itu ada caranya. Nih aku ajarin juga namanya spotting. Jadi kalau kita muter, kepala kita ditinggalin seperti ini, terus cepet spot ke depan lagi. Oh. Jadi kalau Satu titik. ya pilih aja titik, terus nanti tinggal set gitu. Oke. Muternya tuh ampun. Kalau gua kan kayak apa ya? Badannya ketinggalan. Gak enak gitu. Itu jadi ada sinetron ya, yuk kayak apa kamu bilang gitu. Kayak cewek-cewek kalau misalnya dipanggil tuh ya, biar rambutnya gak rusak. Iya, rambutnya tetap on. Kalau kita bilangnya sahabat. Iya, kalau di kita kan sahabat. Sahabat. Iya, kenapa? Iya, saling baca aku. Oh, jadi ada trik-triknya. Untuk bisa punya badan selentur kamu butuh waktu berapa lama? Ini sih aku stretching dari kecil ya. Jadi paling bagus tuh sebenarnya anak-anak tuh balet dari kecil supaya badannya bisa diolah biar kebiasaan lentur ya kan. Tapi sebenarnya adults itu juga tetap bisa stretching. Jadi semua orang bisa olah tubuh supaya bisa lentur tuh, bisa latihan setiap hari, split pelan-pelan. Masih bisa sebenarnya. Bisa, agak susah tapi bisa. That's why sebetulnya ada sih ballet for adults itu kan ya. Benar, karena latihan lentur segala macam.
Tapi Oke. Bu Emi langsung perlawanan itu agak susah. Agak ukak ya Bu Emi. Agak susah. Tapi kalau Bu Emi sama Kep Monik sering ini nggak olahraga yang berbau dance, mungkin cardio dance gitu? Jarang ya, olahraganya biasanya apa Bu? Bukan. Ya Bu, memang kita masyarakat perkotaan sih seperti itu ya Bu ya. Jujur. Iya bener, bolak-balik ini ya, kayak lavatory gitu. Itu kan seperti catwalk juga ya? Yes. Gitu. Gak ada, biasa aja kalau jalan. Gak ada gitu-gitu. Kalau ngapain langsung- gitu-gitu. Gak ada. Kalau itu doang. Tapi terima kasih banyak kita udah diajarin gerakan dasar dari balerina. Benar. Oke, thank you. Kita semuanya bisa meragakan di rumah karena buat Benar. Ya, oke deh kalau gitu Detikers itu tadi yang ngobrol-ngobrol kita sama 3 orang Kartini modern yang sudah kita hadirkan di studio ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa ngobrol lagi di kesempatan yang lainnya ya. Kepada Captain, Bu Emi dan juga satu lagi Lindia juga ya. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin sebelum kita pamit? Sudah cukup? Pesan-pesan terakhir dari yang mic-nya sedang dipegang dulu. Ya mungkin pesan-pesan aku ya terus semangat. Terus kita harus tetap membawa pengangkatan Ibu Kartini. Yes, selamat Hari Kartini. Ya kita, saya mau kasih motivasi bahwa perempuan tuh bisa jadi apapun. Kita harus terus mengembangkan potensi diri kita sesuai dengan semangat Ibu Kartini. Selamat Hari Kartini. Yeay, thank you Cap. Wanita yang ada di seluruh Indonesia tetap semangat, pupuk keberanian, dan skill yang baik. Selamat Hari Kartini. Terima kasih Bu Emi. Tepuk tangan dong buat mereka bertiga ya. Dan kita juga kalau gitu nanti akan ketemu lagi ya Yo ya. Jadi buat Detikers jangan kemana-mana, masih akan banyak bahasan seru sampai dengan jam 11 nanti. Tetap bersama kami. Kita, oh udah jam 11. Oh ya ampun, saatnya kita ngajarin tagline ya. Nah, apa kamu pakai gerakan balerina yuk? Atau bebas aja? Coba ya. Sambil putar kali ya, coba. Aduh menggali kuburan sendiri. Ada nggak gerakan yang simple kalian dia untuk kita pragein? Jadi kayak detik pagi, jangan tidur lagi. Nah, gimana tuh gerakannya? Betul. Detik pagi. Aduh, fifth position lagi ya, astagfirullahaladzim. Tripama, iya bagus. Detik pagi. Wow. Oke. Siap ya, kita bareng-bareng ya. Oke. Wah udah lupa tuh. Bisa. Detikers, ya. kita masih akan terus menemani Detikers semuanya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Yes, jangan lupa di follow semua sosial media kami di Instagram, X dan juga TikTok @detikom, Facebook juga ada, sama subscribe di YouTube channelnya Detikom. Kalau gitu kami pamit dulu, kita ketemu lagi besok di jam yang sama dari jam 8 sampai jam 11. Oke, kalau gitu kita pamitan. Siap semuanya? Yuhu! Cap, senyum yang ikhlas, Cap. Siap? Detik pagi. Jangan tidur lagi. Hai semuanya. Selamat Hari Kartini.